Judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi meracuni kehidupan, judi meracuni keimanan. Pasti karena perjudian, orang malas dibuai harapan. Pasti karena perjudian, lingkungan ramai menyesatkan. Konten ini tidak ada tujuan menyudutkan pihak manapun. Kami semata-mata hanya menyuguhkan sebuah konten yang sekiranya bermanfaat untuk hal yang lebih baik ke depannya. Tentunya menurut sudut pandang kami ya. Dan kami memohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama, tempat, atau bahkan membuat gagal paham Anda, karena semua itu di luar kemampuan kami. Selamat menyimak. Perjudian telah menjadi fenomena yang meluas di berbagai belahan dunia, dan di negara plus 62 ini pun tidak luput dari sebuah fenomena perjudian. Karena kegiatan ini dari zaman dulu sampai sekarang masih sangat menarik perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Aktivitas ini sering sekali dikaitkan dengan hiburan dan peluang untuk meraih sebuah kekayaan secara instan, yang sebenarnya menyimpan berbagai resiko dan dampak negatif di balik aktivitas tersebut. Aktivitas perjudian masih menjadi aktivitas yang sangat kontroversial karena adanya larangan resmi dari pemerintah dan sanksi hukum yang ketat untuk aktivitas ini. Namun, meskipun demikian, beberapa bentuk aktivitas perjudian masih banyak diminati dan tentunya dilakukan secara ilegal dan tersembunyi. Berikut adalah beberapa jenis perjudian yang populer yang kami rangkum di tahun 2024. Posisi pertama adalah judi toto gelap, yang sangat familiar disebut togel. Togel menjadi salah satu bentuk perjudian yang paling populer saat ini. Meskipun ilegal dan jelas dilarang oleh hukum, masih banyak saja orang turut berpartisipasi dalam aktivitas perjudian ini, dengan harapan besar memenangkan hadiah melalui taruhan angka yang mereka tebak. Mungkin istilah kode buntut tidak asing lagi bagi Anda. Anehnya, aktivitas judi togel sering dikait-kaitkan dengan tafsir mimpi, bahkan tidak sedikit orang mencari bocoran angka dengan cara ritual gaib. Aneh. Entah di mana nalarnya, tapi itulah yang marak terjadi. Posisi kedua adalah aktivitas perjudian secara daring. Ya, secara online. Aktivitas perjudian online adalah termasuk kasino dengan cara online. Karena terus meningkat popularitasnya, membuat pemerintah kewalahan untuk memberantas tuntas aktivitas ini. Belakangan ini kita sering menjumpai aktivitas judi online memakan banyak korban. Mirisnya menurut survei dari pihak yang turun ke lapangan, pelaku aktivitas judi online ini banyak dari kalangan menengah ke bawah. Meskipun pemerintah sudah melakukan pembatasan akses ke berbagai situs judol, namun banyak juga situs web dan aplikasi yang mudah diakses melalui browser dengan menggunakan VPN gratisan. Posisi ketiga adalah sabung ayam. Sabung ayam adalah sebuah tradisi lama di beberapa daerah. Meskipun ilegal, aktivitas sabung ayam masih sering diadakan secara rahasia, tertutup, terutama di daerah pedesaan yang mudah untuk memelihara ayam. Alih-alih hobi pelihara ayam, ternyata buat diadu. Kasihan, mending diopor. Posisi keempat adalah perjudian kartu. Permainan kartu seperti poker, domino, dan remi sering dimainkan untuk mengisi waktu luang, atau sekedar seru-seruan aja sih. Namun tidak sedikit oknum justru memanfaatkan permainan ini untuk ajang berjudi dengan menambah sebuah taruhan, di mana yang kalah akan membayar kepada yang menang. Pasti, nggak mungkin kan yang menang bayar sama yang kalah. Judi macam apa itu? Posisi kelima adalah taruhan olahraga. Taruhan pada hasil pertandingan olahraga sering kita jumpai. Yang menjadi korban biasanya adalah olahraga sepak bola. Sebenarnya olahraga banyak, pacuan kuda juga ada, balap motor atau apapun lah gitu.
Jadi olahraga-olahraga itu disalahgunakan oleh oknum. Alih-alih menonton pertandingan untuk memeriahkan, ternyata dia lagi berjudi. Ya tentunya dengan cara menebak skor pertandingan atau menebak hal yang lain dalam pertandingan bola. Mungkin menebak nama wasit siapa, menebak berapa jumlah kartu kuning dalam pertandingan, menebak isi penonton, atau menebak-nebak yang lainnya. Posisi keenam adalah aktivitas trading yang menebak arah perdagangan atau arah nilai jual antara naik atau turun dalam durasi yang sangat singkat. Sebuah platform trading yang menawarkan perdagangan dengan sistem opsi biner seringkali menjadi subjek perdebatan mengenai apakah itu termasuk perjudian atau tidak. Platform trading online yang menawarkan opsi biner adalah di mana seorang yang bermain disebut trader tersebut memprediksi apakah harga aset tertentu seperti saham, komoditas, atau mata uang akan naik atau turun dalam periode waktu tertentu. Biasanya dalam waktu sekitar 60 detik saja, yang dimana tidak mungkin sekali seorang trader memiliki kesempatan untuk menganalisa dengan fokus dan teliti tentang harga aset yang akan dibelinya, yang ujung-ujungnya hanya menebak dan mengandalkan feeling saja, yang seharusnya menganalisa berubah menjadi memprediksi. Jika prediksinya benar, maka trader tersebut akan mendapatkan keuntungan. Namun jika salah, dia boncos, ungkap. Masih ingat kasus platform kuning yang murah banget itu loh. Tapi coba kita telaah persamaannya opsi biner dengan pola perjudian. Satu, unsur ketidakpastian. Seperti halnya perjudian bukan? Trading opsi biner melibatkan ketidakpastian yang sangat tinggi. Hasil dari setiap trading tidak bisa dipastikan sebelumnya dan bergantung pada fluktuasi pihak yang dibilang pasar. Entah pasar yang mana, pasar pagi atau pasar bubrah. Itu unsur ketidakpastiannya. Yang kedua, hasil yang biner. Sama seperti taruhan di kasino, di slot, ya di mana-mana tentang perjudian. Hasil dari opsi biner adalah bergantung dari prediksi dan keberuntungan si trader. Semuanya bergantung dari feeling dan keberuntungan. Dan yang ketiga, psikologi resiko. Perasaan dan perilaku yang ditunjukkan oleh trader opsi biner seringkali mirip dengan seorang yang kecanduan judi. Mereka mungkin mengalami dorongan untuk mengejar sebuah kerugian dan menghadapi kecanduan trading. Nah, bagaimana? Dari sini menurut kalian sama atau tidak? Saya serahkan kepada kalian. Kembali ke posisi berikutnya. Posisi ketujuh ini adalah perjudian tradisional. Di beberapa daerah, perjudian tradisional yang melibatkan dadu, kartu, atau permainan lokal lainnya mungkin masih tetap ada dan dimainkan secara sembunyi-sembunyi. Dari 7 jenis perjudian yang disebutkan tadi, kesadaran akan resiko hukum dan moral dari masyarakat pula yang turut serta dapat membantu pihak pemerintah dan penegak hukum mewujudkan misi memberantas aktivitas perjudian dengan harapan dapat mengurangi tingkat aktivitas perjudian di masa mendatang. Karena kita sadari jika perjudian adalah perbuatan yang sangat terlarang, keji, baik dari sudut pandang agama, pemerintah, dan hukum, yang jelas-jelas melarang keras aktivitas perjudian. Berjudi merupakan bentuk penindasan dan kezoliman terhadap diri sendiri dan berimbas negatif kepada orang lain di sekitar bahkan keluarga tercinta Anda. Mari kita telaah lebih jauh untuk menemukan cara yang lebih baik dan menyikapi fenomena ini. Untuk saat ini marak kita temui dan mudah diakses siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Adalah tentang praktek perjudian secara online. Kalian pasti sudah banyak tahu dan mendengar penuturan dari korban-korban yang jelas-jelas menceritakan dampak buruk dari melakukan judi online. Ada yang sering menceritakan keberuntungannya berjudi, tidak sedikit juga yang menceritakan perungkatnya. Yang harus kita sadari adalah keberuntungan dalam berjudi adalah sebuah hal yang fana. 1/1000, 1/1.000.000, atau bahkan 1/1 miliar. Kemungkinan untuk menang itu ya sedikit. Mungkin keuntungan berjuta-juta. Tanpa Anda sadari, Anda rugi bermiliar-miliar. Nah, kenapa populer dan kenapa marak?
Aktivitas ini terjadi karena saking mudahnya situs web judul diakses oleh browser di smartphone. Yang diblokir tinggal download VPN. Makanya dikhawatirkan takutnya anak-anak di bawah umur bisa saja melakukan praktek perjudian ini. Karena apa? Iklan-iklan situs judi online di berbagai platform sangat sering bermunculan, bahkan di sebuah game yang berbasis online, sosial media, bahkan dimanapun. Kadang di potongan-potongan video ada aja. Takutnya ada yang bikin banner, bikin spanduk, atau ada sales keliling nawarin ke rumah-rumah. Kan ngeri. Mungkin bisa terjadi kayak gitu. Ya, bermain judi tentunya memiliki banyak efek buruk, baik secara individual maupun dalam masyarakat secara keseluruhan. Ya, berikut adalah dampak negatif yang sering terkait dalam kegiatan perjudian, offline, online, apalah pokoknya. Yang pertama itu pasti ketergantungan. Orang yang terjerat dalam kegiatan perjudian seringkali mengalami kesulitan untuk mengontrol keinginannya untuk terus berjudi. Bahkan ketika mereka menyadari bahwa itu merugikan secara finansial atau emosional, masih aja terus digas. Yang kedua pasti masalah keuangan. Orang yang kecanduan judi mungkin menghabiskan semua tabungannya. Yang tadinya nolnya banyak, jadi sisa 01 di depan lagi. Bahkan habis modal menjadi korban judi, minta santunan, minjem duit, jual barang, atau apalah gitu. Semua itu mempengaruhi masalah mental. Banyak orang akan mengalami stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Kenapa? Rungkat. Apalagi rungkatnya karena modalnya ngutang. Wah, 2 kali lipat itu. Makanya itu dapat mengakibatkan masalah psikologis yang sangat serius. Kegiatan perjudian mau sekali 2 kali aja udah efeknya bahaya. Apalagi yang berlebih tiap hari, tiap waktu. Seringkali menyebabkan konflik dalam hubungan personal, baik dengan pasangan, keluarga, teman, atau kolega. Kerjaan, rasa malas meningkat. Ya, komunikasinya juga jadi berkurang. Ya, banyakan yang udah kecanduan itu mengisolasi dirinya ke sosial. Jadi isolasi sosial namanya. Mungkin ada juga yang malah balas dendam, ingin membalikkan modal. Paling nggak balik modalnya, udah kalah. Ya bagaimana? Yang udah kalah ya udah. Makin dikejar, semakin dimodalin, makin kalah, makin rungkat. Makanya hal tersebut itu nggak dipungkirin bisa memicu aktivitas kriminalitas. Beberapa orang yang terjebak dalam hutang perjudian mungkin mencoba untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang tidak sah, seperti pencurian ataupun penipuan. Hal ini bisa berujung pada masalah hukum yang serius loh. Berikutnya pastinya kesempatan terbuang. Saking fokusnya berjudi mengakibatkan orang tersebut tidak akan peduli pada hal sekitarnya, abai terhadap tanggung jawab sosial, pekerjaan, pendidikan, atau kegiatan positif lainnya. Persetan gitu. Yang penting judi. Hal tersebut tentunya bisa dapat menghambat pribadi dan profesional seseorang. Yang tadinya udah profesional menjadi amatiran gara-gara apa? Judi. Ya penting untuk diingatlah, dengan berjudi tidak hanya mempengaruhi individu yang berjudi saja, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, masyarakat secara keseluruhan, orang-orang yang dicintai, teman, saudara, orang tua. Itu semua kena imbasnya. Walaupun itu uang Anda sendiri, hasil kerja sendiri, tapi kan yang harusnya bisa beliin seblak istri jadi buat depo. Gimana? Itu udah mempengaruhi istri. Token udah nit. Ntar aja isinya. Puterin dulu biar WD. Rungkat, mati listriknya. Rumah kan kena imbasnya. Anak mungkin punya anak kecil bisa kepanasan, AC mati, kipas mati. Ya mudah-mudahan melalui konten ini saya berharap dapat sedikit membantu masalah Anda yang kecanduan. Kalau yang nggak kecanduan mungkin temannya yang ada kecanduan, keluarganya ada yang kecanduan, ini bisa membantu. Jika jiwa dan hati Anda tengah dikuasai oleh nafsu bermain judi yang tinggi, yang membuat kecanduan dan hasrat ingin berjudi, memanggil-manggil terus, ayo gitu. Ayo berjudi gitu. Judi, aku adalah solusi bagimu. Kalau di otak udah ada kayak gitu, berarti Anda tuh sudah kecanduan. Mau berhenti nggak mau. Yang pertama sih, cara yang mungkin Anda bisa lakukan adalah akui masalahnya.
Kesadaran diri Anda adalah kunci utama untuk memulai proses pemulihan. Untuk benar-benar berhasil, berhenti sekarang juga. Akui saja jika Anda mengalami kecanduan. Dan cobalah jujur untuk diri sendiri dan mengakui kesalahan tersebut. Anda berjudi itu adalah hal yang salah. Setelah Anda berhasil jujur dengan diri sendiri, maka langkah berikutnya Anda lakukan adalah jujur kepada orang lain. Anda bisa bicara dengan istri, mungkin sudah punya istri, bicara sama pacar mungkin, orang-orang yang Anda percayai, bahkan ke orang tua lebih mantap. Carilah teman atau orang lain yang Anda percaya untuk mendukung atau mensupport diri Anda untuk berhenti. Tapi jangan yang kecanduan juga ya. Kalau yang kecanduan dia ajak-ajak tapi jadi semangat juga sih. Tapi bisa jadi kedepannya kalau dia juga gatot, gak berhasil ya Anda juga gak berhasil. Ya lebih baik ke orang yang benar-benar Anda percaya yang tidak melakukan judi. Setelah sudah dapat dukungan, dapat support, dapat waktu, dapat restu gitu dari orang tua. Hal yang berikutnya Anda lakukan adalah membatasi diri Anda dengan aktivitas perjudian. Pokoknya batasi dari aktivitas yang mendorong Anda untuk kembali melakukan aktivitas berjudi. Ya mungkin kalau misalkan jika Anda kecanduan judi online, ya hapus aplikasi VPN-nya, ganti nomor telepon untuk Anda menghindari marketing judol yang menghubungi Anda untuk deposit, untuk bla 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 bla. Pokoknya hapus semua. Jika Anda kecanduan judi offline seperti kasino fisik, main kartu, atau beli-beli togel, aktivitas tersebut jangan dilakukan gitu. Jadi Anda gimana caranya Anda berhenti untuk tidak mempedulikan lagi. Jujur saja, langkah yang dulu saya lakukan di saat saya sendiri kecanduan trading. Hal yang saya lakukan adalah menghapus akun saya di situs tersebut dan saya hapus juga email yang terkait. Setelah Anda sudah batasi diri Anda sendiri, selanjutnya ada baiknya Anda pergunakan waktu-waktu berjudi Anda yang biasa Anda lakukan untuk berjudi, sekarang Anda ganti menjadi aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, yang bisa membuat diri Anda senang, semangat, dan mood. Ya bisa diganti traveling, mabar, atau pokoknya apapun yang tidak ada hubungannya dengan berjudi. Senangkan diri Anda dulu, hibur diri Anda dulu. Yang berikutnya yang paling penting adalah batasi akses keuangan Anda. Akses keuangan Anda. Kontrol keuangan Anda secara ketat. Batasi akses Anda ke uang tunai, ATM atau tabungan dan deposito. Buatlah rencana keuangan lebih ketat. Bijaklah dalam pengeluaran, keuangan, dan lain-lain. Jika akses keuangan Anda sudah terkontrol, ya hindarilah situasi-situasi yang memicu Anda untuk melakukan judi. Carilah alternatif kegiatan yang lebih positif, bermanfaat, dan seru pastinya. Ingat, Anda harus fokus kepada kesehatan mental Anda. Berikutnya, hal tersebut harus Anda lakukan secara konsisten, terus-menerus, dan sabar. Sampai benar-benar Anda melupakan yang namanya judi. Jangan menyerah jika mengalami kemunduran. Sangat penting untuk tetap berkomitmen pada tujuan Anda dan selalu mengingat masa depan Anda. Tengoklah orang-orang di sekitar Anda, orang tua, istri, anak, atau kerabat. Sekiranya yang menaruh harapan besar kepada Anda, mereka akan merasa sangat sedih dan terpukul jika orang hebat seperti Anda justru malah terpuruk dan terjerumus dalam sebuah permainan berjudi. Ya, semoga cara-cara di atas yang saya sebutkan tadi berhasil. Ingat, setiap individu berbeda. Dan apa yang bekerja baik untuk satu orang mungkin tidak akan bekerja baik untuk orang lain. Teruslah berupaya untuk berhenti dan menemukan kombinasi strategi yang tepat untuk diri Anda sendiri. Carilah dukungan yang diperlukan serta pendapat dari orang yang bijak. Karena yang mengerti diri Anda adalah Anda sendiri. Seharusnya Anda tahu apa yang Anda butuhkan. Terbaik untuk Anda seharusnya Anda tahu sendiri.
Kemenangan yang nyata adalah dengan Anda tidak bermain sama sekali. Judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyimak sampai kalimat penutup ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk Anda, kerabat, atau keluarga. Jika merasa ada yang kurang dari saya, Anda bisa tambahkan di dalam kolom komentar.